Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana pada pagi hari ini saya dapat menyelesaikan tugas video mata kuliah agribisnis perkebunan dengan dosen pengampu Bapak Wahyu Isnana Nasution SST MP. Sebelumnya, perkenalkan, saya Dwi Rizky Erita Gurusina dengan NIM 2203228. Saya berasal dari kelas agribisnis 1A. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik paling penting, di mana dengan judul penyerbukan kelapa sawit. Nah, di mana penyerbukan kelapa sawit, produksi kelapa sawit ditentukan antara lain oleh sukses tidaknya penyerbukan. Nah, penyerbukan bunga atau yang sering kita sebut dengan istilah polinasi merupakan proses pemindahan polen atau serbuk sari dari bunga jantan ke bunga betina. Nah, kelapa sawit termasuk kelompok pohon berumah satu, artinya dalam satu pohon terdapat tandan buah jantan dan tandan buah betina. Nah, namun demikian, bunga jantan dan bunga betina mekar pada berlainan, sehingga hampir selalu terjadi penyerbukan antara tumbuhan atau penyerbukan silang. Nah, oleh karena itu penyerbukan bunga kelapa sawit memerlukan agen. Nah, agen pembawa polen dari bunga jantan di pohon yang satu ke pohon betina, yang sedang reseptif di pohon yang lain disebut dengan polinator, di mana polinator bunga kelapa sawit dapat berupa angin, air, manusia, hewan, vertebrata, dan serangga. Nah, hasil mekanisme proses penyerbukan tepung sari oleh serangga satu atau bunga ke bunga yang lain, yaitu sebagai berikut. Bunga yang sedang mekar mengeluarkan bau spesifik yang sangat dikuasai oleh serangga. Nah, bunga jantan atau bunga betina, keduanya mengeluarkan bau yang sama, tetapi periode pengeluaran berlangsung dari lama pada bunga jantan, yakni lebih dari 5 hari. Sedangkan pada bunga betina berlangsung hanya beberapa jam saja. Nah, pemilihan bunga jantan dan bunga betina. Nah, kriteria bunga jantan yang baik itu ada bunga jantan berfungsi sebagai penghasil serbuk sari atau polen yang akan digunakan untuk menyerbuki bunga betinanya. Nah, kualitas bunga jantan juga menentukan keberhasilan penyerbukan dan pembentukan buah yang sempurna. Nah, di sini saya akan membahas ciri dan kriteria bunga jantan yang baik, di mana ada yang pertama itu dia diproduksi serbuk sari melimpah. Ada dua. Yang pertama itu dia serbuk sari menghasilkan serbuk sari dalam jumlah banyak dan mudah lepas dari antara kantung atau serbuk sari. Nah, yang kedua itu serbuk sari harus kering, harus halus dan ringan agar mudah terbawa angin atau kumbang penyerbuк. Nah, yang kedua ada viabilitas atau daya hidup serbuk sari tinggi, di mana serbuk sari memiliki viabilitas tinggi, artinya mampu melakukan pembuahan dalam waktu tertentu. Nah, biasanya itu pembuahannya terjadi di 2-3 hari setelah dilepaskan. Nah, selanjutnya ada serbuk sari tidak rusak karena kelembapan atau suhu ekstrim. Selanjutnya yang ketiga ada bentuk bunga sempurna dan padat, di mana ada dua cirinya. Yang pertama ada susunan bunga dalam tandan padat dan seragam atau tidak jarang atau rusak. Yang kedua, warna bunga biasanya kekuningan hingga coklat muda saat matang. Nah, selanjutnya ada tandan buah besar, di mana tandan buah jantan besar dan sehat, tidak terinfeksi hama atau penyakit, misalnya jamur atau kumbang perusak bunga. Yang kedua, tidak ada tanda-tanda busuk, hitam atau layu di bagian tangkai bunganya.
Nah, selanjutnya ada sinkronisasi waktu mekar, di mana waktu keluarnya bunga jantan harus sinkron dengan periode bunga betina yang reseptif atau siap diserbuki. Nah, agar penyerbukannya itu dia bisa maksimal ketika kita melakukannya itu sinkron dengan periode bunga betina yang reseptif atau siap diserbuki, agar nanti hasilnya juga maksimal. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kriteria bunga betina yang baik. Nah, di mana bunga betina merupakan bagian yang akan menghasilkan buah sawit setelah penyerbukan berhasil, di mana kualitas bunga betina menentukan ukuran tandan, jumlah buah per tandan, dan produktivitas tanaman. Nah, di sini ada ciri dan kriteria bunga betina yang baik, di mana yang pertama itu ada bentuk bunga normal dan lengkap, yang kedua ada stigma segar dan reseptif, yang ketiga ada tandan bunga padat dan seragam, yang keempat ada tandan sehat dan bebas hama, yang keempat ada sinkronisasi dengan bunga jantan. Nah, di sini saya akan membahas satu persatu mengenai kriteria dan cirinya. Yang pertama ada bentuk bunga normal dan lengkap, di mana bunga betina memiliki struktur lengkap, putik, stigma, dan ovarium berkembang dengan baik. Nah, yang kedua ada tidak cacat, layu, atau rusak secara fisik. Nah, selanjutnya ada stigma segar dan reseptif, di mana stigma atau bagian dari penerima serbuk sari tampak basah, lengket, dan berwarna kekuningan hingga kemerahan, atau bahkan dia akan ada menandakan bunga siap menerima serbuk sari. Nah, yang kedua ada masa reseptif, umumnya 2-3 hari, dan selama periode ini penyerbukan harus terjadi agar pembuahan berhasil. Nah, selanjutnya ada di bagian ciri tandan buah bunga dan padat seragam, itu kriterianya itu dia jumlah bunga betina dalam satu tandan banyak dan tersusun rapat. Nah, selanjutnya yang kedua ada bunga mekar secara serempak sehingga memudahkan penyerbukan oleh kumbang, di mana kalau nanti jumlah bunga betina dalam satu tandan banyak dan tersusun rapat, itu juga akan menghasilkan kriteria yang baik. Nah, selanjutnya ada sinkronisasi dengan bunga jantan, di mana periode bunga betina mekar harus bertepatan dengan bunga jantan yang sedang aktif, di mana akan menghasilkan serbuk sari di area yang sama agar penyerbukan alami dapat berjalan secara optimal. Nah, selanjutnya ada yang ketiga, faktor yang mempengaruhi kualitas bunga jantan dan betina, di mana di sini ada beberapa faktor lingkungan dan agronomi dapat mempengaruhi pembentukan dan kualitas bunga kelapa sawit. Nah, di sini ada 4 faktor. Nah, di sini yang pertama ada keseimbangan nutrisi seperti pada terutama NPK dan boronnya. Terus kekurangan unsur hara tertentu dapat menyebabkan sterilisasi atau deformasi bunga. Nah, yang kedua ada kondisi air dan iklim, di mana kekeringan panjang dapat menyebabkan tanaman lebih banyak menghasilkan bunga jantan, sedangkan kondisi lembab cenderung meningkatkan bunga betina. Nah, selanjutnya ada kesehatan tanaman, di mana kesehatan tanaman yang stres atau tanaman yang stres seperti terkena penyakit, kekeringan, atau pemupukan tidak seimbang itu cenderung menghasilkan bunga abnormal. Nah, selanjutnya ada umur tanam, di mana tanaman muda itu berumur 3-6 tahun cenderung menghasilkan lebih banyak bunga jantan. Sementara umur produktifnya itu seharusnya 8-15 tahun, proporsi bunga betina meningkat. Nah, dari keempat faktor lingkungan dan agronomi dapat mempengaruhi
pembentukan kualitas dan pembentukan dan kualitas bunga kelapa sawit. Nah, yang pertama tadi ada keseimbangan nutrisi. Kita harus memperhatikan keseimbangan nutrisinya, harus memperhatikan kondisi air dan iklim, juga harus memperhatikan kesehatan tanaman dan memperhatikan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi utama pemberian larutan formalin pada bunga betina kelapa sawit. Nah, yang pertama itu ada mensterilisasikan bunga betina dari serbuk sari liar. Nah, kita sebelum penyerbukan buatan dilakukan, bunga betina kelapa sawit sangat berpotensi terpapar serbuk sari alami dari lingkungan. Nah, hal ini karena kelapa sawit merupakan tanaman yang sangat bergantung pada peran angin dan terutama serangga penyerbuk seperti kumbang. Nah, serbuk sari yang terbawa serangga tersebut dapat menempel pada stigma bunga betina bahkan sebelumnya penyerbukan buatan dijadwalkan. Nah, kondisi ini beresiko menyebabkan pembuahan tidak terkontrol sehingga kualitas dan kemurnian hasil persilangan tidak dapat dipastikan. Nah, selanjutnya ada penyemprotan larutan formalin di mana umumnya dengan konsentrasi 10% berfungsi untuk menonaktifkan atau membunuh serbuk sari liar yang mungkin telah menempel. Nah, formalin bekerja dengan mengekoagulasi protein termasuk protein pada sel serbuk sari sehingga butiran serbuk sari tersebut kehilangan viabilitas dan tidak lagi mampu membuahi bunga. Dengan demikian, ketika penyerbukan buatan dilakukan, hanya serbuk sari yang dipilih secara spesifik atau dari pohon jantan induk tertentu yang ingin disilangkan yang akan melakukan proses pembuahan. Nah, ini akan menjamin kemurnian genetik keturunan yang akan dihasilkan. Nah, selanjutnya yang kedua ada mencegah infeksi jamur dan bakteri, di mana formalin juga memiliki sifat sebagai antiseptik dan fungsi daringan. Nah, dalam proses penyerbukan buatan, bunga betina biasanya dibungkus menggunakan kantong isolasi baik dari plastik, kain kasa atau bahan lain yang memungkinkan kontrol lingkungan. Nah, namun kondisi tertutup ini menyebabkan kelembapan meningkat secara signifikan. Nah, kelembapan tinggi menjadi kondisi ideal bagi perkembangan jamur dan bakteri. Nah, jika jamur tumbuh pada permukaan bunga atau stigma, hal ini dapat menyebabkan yang pertama itu akan menghambat masuknya serbuk sari, yang kedua akan merusak jaringan bunga betina, yang ketiga akan menurunkan viabilitas stigma, yang keempat akan mengurangi keberhasilan penyerbukan buatan. Nah, penyemprotan formalin membantu mencegah pertumbuhan mikroorganisme selama masa isolasi tersebut. Dengan lingkungan yang lebih steril, bunga betina dapat mempertahankan kondisi optimal untuk menerima serbuk sari saat proses penyerbukan buatan dilakukan. Nah, selanjutnya yang ketiga ada menjaga sterilitas selama masa isolasi. Nah, pada proses penyerbukan buatan, bunga betina tidak hanya perlu disterilisasi satu kali, tetapi juga harus tetap berada dalam kondisi steril hingga pada waktu yang tepat. Oleh karena itu, bunga biasanya dibungkus untuk mencegah masuknya serbuk sari liar atau serangga penyerbuk. Nah, larutan formalin disemprotkan pada bagian dalam kantong isolasi, permukaan luar bunga atau area sekitar bunga. Nah, tujuan penyemprotan ini adalah untuk menciptakan lingkungan yang steril dan bebas dari kontaminan selama bunga dibungkus. Nah, sterilisasi ini sangat penting agar tidak ada serbuk sari liar yang masuk baik melalui celah kantong maupun terbawa angin. Dengan menjaga sterilisasi tersebut, proses penyerbukan buatan dapat berlangsung dengan kontrol penuh sehingga keberhasilan pembuahan lebih terjamin serta hasil persilangan sesuai dengan tujuan pemuliaan. Nah, cara dan konsentrasi penggunaan formalin pada bunga betina kelapa sawit. Nah, penggunaan formalin dalam proses penyerbukan buatan pada kelapa sawit merupakan tahap paling penting untuk memastikan bahwa bunga betina benar-benar steril dari serbuk sari liar maupun mikroorganisme.
Namun, penggunaannya juga harus dilakukan dengan sangat hati-hati karena formalin adalah bahan kimia yang cukup reaktif dan dapat merusak jaringan bunga jika diaplikasikan secara berlebihan. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara peruraian formalinnya. Yang pertama itu dengan konsentrasi formalin yang digunakan. Nah, penggunaan formalin dilakukan pada konsentrasi tertentu yang sudah teruji aman, efektif untuk sterilisasi bunga betina, di mana konsentrasi umumnya itu 5 sampai 10%. Nah, 5% digunakan pada bunga yang relatif lebih sensitif atau pada kondisi cuaca panas dan kering yang membuat jaringan bunga lebih rentan. Nah, 10%-nya itu digunakan dalam kondisi standar kebun penelitian saat bunga cukup kuat atau saat tingkat resiko kontaminasinya serbuk sari liar tinggi. Penggunaan konsentrasi di atas 100% tidak dianjurkan karena formalin pada konsentrasi tinggi dapat mengiritasi jaringan stigma, mengakibatkan pengeringan berlebihan, dan menurunkan kemampuan stigma menangkap serbuk sari. Nah, konsentrasi ini biasanya dibuat melalui pengecaran formalin komersial. Nah, umumnya 37 sampai 40% formaldehida dengan air bersih sebelum mengaplikasikannya ke bunga. Nah, waktu aplikasi formalin itu sangat menentukan keberhasilan sterilisasi. Nah, sehingga harus disesuaikan dengan kondisi fisiologis bunga. Nah, aplikasi dilakukan 1 hari sebelum penyerbukan buatan, di mana bunga betina harus berada pada fase reseptif, yaitu fase ketika stigma tampak basah, mengilap, lengket, dan mulai mengeluarkan cairan stigma yang menandakan siap menerima serbuk sari. Nah, aplikasi 1 hari sebelum memberi waktu bagi formalin untuk menguap, tidak lagi meninggalkan residu berlebihan, tidak menurunkan visibilitas serbuk sari yang akan diaplikasikan keesokan harinya. Dengan kata lain, jeda waktu ini menjaga keseimbangan antara sterilisasi dan keamanan jaringan bunga. Nah, yang ketiga ada metode aplikasi formalin. Nah, persiapan alat dan bahan, spray halus atau atomizer untuk menghasilkan semprotan dengan ukuran droplet kecil, larutan formalin yang sudah diencerkan 5-10%. Nah, juga menggunakan sarung tangan dan masker untuk operator karena formalin bersifat iritan. Nah, teknik penyemprotan, kita pilih dulu bunga betina yang sudah dibuka atau anetis dan siap disterilisasi. Yang kedua, arahkan sprayer pada jarak 10-20 cm dari bunga betina. Jarak ideal itu karena memastikan droplet tidak terlalu besar, tidak menyebabkan cipratan langsung ke jaringan inti bunga, sehingga menghasilkan distribusi merata pada permukaan stigma dan mahkota bunga. Yang ketiga ada semprotan larutan formalin secara ringan, di mana yang dimaksud dari kata ringan itu tidak mengucurkan cairan berlebihan, hanya melapisi permukaan bunga dengan kabut halus, menghindari pembasahan berlebihan yang dapat merusak jaringan stigma. Nah, yang keempat, pastikan seluruh permukaan bunga terkena semprotan, mulai dari bagian atas stigma hingga ke tepian bunga, karena serbuk sari liar dapat menempel di bagian tersebut. Nah, selanjutnya ada proses penyemprotan. Nah, biarkan bunga mengering secara alami tanpa dipercepat menggunakan kipas atau panas. Pengeringan alami penting untuk menghindari kerusakan jaringan, memastikan formalin sesuai dan menguap sesuai mekanismenya. Nah, mengapa metode
Pengaplikasian formalin sangat penting karena formalin memastikan bunga bebas dari kontaminasi tanpa merusak struktur reproduksi. Teknik penyemprotan yang benar memastikan stigma tetap reseptif, tidak ada pengeringan berlebihan, dan tidak ada juga residu formalin yang dapat menghambat pembuahan. Sehingga waktu yang tepat 1 hari sebelum penyerbukan menjamin keseimbangan optimal. Pada kelapa sawit, polinasi memiliki peran yang sangat vital karena yang pertama itu buah tidak akan terbentuk tanpa polinasi. Nah, tanpa adanya perpindahan serbuk sari yang tepat ke stigma bunga betina, proses pembuahan tidak akan terjadi sehingga tandan bunga betina gagal berkembang menjadi tandan buah segar atau TBS. Nah, selanjutnya ada produktivitas TBS sangat ditentukan oleh keberhasilan polinasi, di mana tingkat keberhasilan polinasi menentukan jumlah buah per tandan, persentase buah normal vs buah tanpa biji. Yang ketiga, rasio Carnell dan Mesocarp. Yang keempat, rendaman minyak, artinya semakin baik proses polinasinya, semakin tinggi juga produksi minyak kelapa sawit yang dapat diperoleh. Nah, yang ketiga, kelapa sawit adalah tanaman monoecious, yaitu tanaman yang memiliki bunga jantan dan bunga betina pada tanaman yang sama, tetapi muncul pada waktu berbeda. Karena itu, polinasi tidak selalu terjadi secara maksimal tanpa buatan eksternal atau serangga atau manusia. Nah, yang keempat ada karakteristik bunga betina sangat tergantung pada kondisi polinasi. Nah, jika penyerbukan gagal atau tidak optimal, bunga betina dapat rontok sebelum waktunya, menghasilkan buah biji kecil, menghasilkan buah tanpa biji abortus, menghasilkan TBS dengan jumlah buah sangat sedikit. Nah, dengan demikian, polinasi adalah proses kunci yang menentukan keberhasilan produksi kelapa sawit, bahkan lebih penting dibanding beberapa tahap agronomi lainnya. Nah, jenis polinasi pada kelapa sawit, yang pertama ada polinasi alami natural atau natural pollination. Polinasi alami adalah proses penyerbukan yang terjadi tanpa campur tangan manusia. Pada kelapa sawit, polinasi alami sangat bergantung pada serangga penyerbuk, khususnya kumbang. Nah, kenapa kumbang sangat penting? Karena spesies kumbang kecil yang memiliki hubungan antara mutualisme dengan kelapa sawit. Nah, kumbang ini menyukai senyawa volatil yang dikeluarkan oleh bunga jantan, terutama etil butirat yang menghasilkan aroma fermentasi yang manis yang sangat kuat. Nah, proses polinasi alami secara lebih rinci itu, yang pertama, kumbang tertarik ke bunga jantan yang sedang anestesi atau siap melepas polen. Kelapa sawit menghasilkan aroma kimia yang khas terdeteksi oleh kumbang dari jarak jauh. Yang kedua, kumbang memakan polen dan berkembang biak dalam bunga jantan. Selama proses ini, tubuhnya tertutup serbuk sari. Nah, selama proses ini tubuhnya tertutup serbuk sari. Yang ketiga, kumbang berpindah ke bunga betina reseptif, sehingga bunga betina yang siap diserbuki mengeluarkan aroma volatiles lainnya, sehingga menarik kumbang. Yang keempat, serbuk sari menempel di stigma bunga betina, di mana ketika kumbang bergerak pada permukaan bunga betina atau polen yang menempel pada tubuhnya jatuh ke permukaan stigma. Yang kelima, terjadi pembuahan, di mana serbuk sari berkecambah atau membentuk tabung polen, lalu membuahi ovelu, terbentuklah buah kelapa sawit. Nah, keunggulan dari polinasi alami, yang pertama itu ada biaya rendah karena tidak membutuhkan intervensi manusia. Yang kedua, berlangsung secara terus-menerus selama populasi kumbang stabil. Nah, ada juga kelemahan dari polinasi alami, di mana sangat bergantung pada jumlah kumbang. Jika populasi rendah kegagalan polinasi.
cuaca buruk, hujan atau pestisida dapat menurunkan aktivitas kumbang. Nah, pada beberapa musim, bunga betina lebih banyak dibanding bunga jantan atau kekurangan serbuk sari. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai uji viabilitas atau rehabilitas atau serbuk sari kelapa sawit, di mana tujuan uji rehabilitas serbuk sari kelapa sawit itu untuk mengetahui kemampuan hidup serbuk sari setelah proses pengeringan atau oven atau penyimpanan. Serbuk sari yang masih hidup akan dapat berkecambah dan menghasilkan tabung serbuk sari pada stigma bunga betina. Nah, selanjutnya juga akan menentukan kualitas serbuk sari layak digunakan untuk penyerbukan buatan. Hanya polen dengan viabilitas tinggi atau umumnya 60-70% yang direkomendasikan untuk digunakan. Nah, kita juga perlu mengukur efek perlakuan atau suhu oven, lama penyimpanan, dan kelembapan terhadap daya hidup polen, sehingga sangat penting untuk menentukan produser standar di laboratorium atau perkebunan penelitian. Nah, setelah kita membahas mengenai rehabilitas, di sini saya akan membahas sedikit mengenai polinasi, di mana polinasi itu sendiri adalah proses pindahan serbuk sari atau polen dari bunga jantan ke stigma bunga betina sehingga terjadi perubahan fertilitasi yang akan menghasilkan buah dan biji. Pada kelapa sawit, penyerbukan menjadi sangat penting karena buah hanya terbentuk jika penyerbukan berhasil. Yang kedua, produktivitas TBS atau tandan buah segar sangat tergantung pada tingkat keberhasilan polinasi. Ya, selanjutnya yang B itu ada jenis polinasi pada kelapa sawit, di mana polinasi alami atau natural pollination terjadi secara alami dengan bantuan serangga penyakit, terutama kumbang kecil bernama Elodiobius. Selanjutnya ada kumbang ini tertarik oleh bau bunga jantan atau dari senyawa volatil seperti etil butirat, dan ketika perpindahan ke bunga betina yang reseptif serbuk sari menempel di stigma, terjadilah yang namanya pembuahan. Nah, di sini juga ada ciri-ciri terjadinya polinasi, di mana ada 3 ciri-ciri. Yang pertama itu ada terjadi di kebun produksi biasa, yang kedua terjadi di kebun produksi biasa, yang kedua tidak terkontrol oleh manusia, yang ketiga efisiensi jika populasi kumbang tinggi dan cuaca mendukung atau tidak hujan deras saat bunga reseptif. Nah, kelebihan dari poloni alami ini sendiri itu ada biaya rendah, alami, efisiensi, dan kondisi normal. Namun di balik kelebihannya juga ada kekurangannya, di mana kekurangannya itu tidak bisa menjamin kemurnian genetik atau karena polen bisa datang dari pohon mana saja. Nah, dipengaruhi dari cuaca, hama, dan populasi kumbang. Jadi polinasi buatan dilakukan secara natural, dilakukan secara manual oleh manusia untuk tujuan pemulihan atau breeding atau produksi benih unggul. Yang kedua tujuannya agar penyerbukan hanya terjadi antara induk jantan dan induk betina yang diinginkan. Nah, langkah umumnya pemilihan bunga betina dan jantan yang matang. Kedua, sterilisasi bunga betina dengan formalin dan indeksida untuk mencegah kontaminasi. Yang ketiga, pemasangan polyper bag atau kantong isolasi agar bunga betina tertutup rapat. Yang selanjutnya itu ada persiapan serbuk sari jantan yang dikeringkan di oven, diuji viabilitasnya, pemberian serbuk sari atau polinasi buatan ke dalam polyper bag bunga betina, penutupan kembali polyper bag selama 5-7 hari untuk memastikan pembuahan terjadi. Nah, selanjutnya ada pelepasan polyper bag dan pelabelan atau mencetak kode induk, tanggal, dan lain sebagainya. Nah, kelebihannya itu hasil persilangan terjamin kemurniannya, dapat dikontrol kombinasi genetik antara induk jantan dan betina, kemudian cocok untuk riset dan produksi benih unggul. Kemudian kekurangannya juga ada
di mana kekurangannya itu biaya dan tenaga tinggi, proses rumit, butuh ketelitian tinggi juga, dan hanya dilakukan oleh pohon terpilih, bukan semua tanaman produksi. Nah, di mana di sini ada pembentukan dan perkembangan buah, di mana setelah fertilasi bunga betina akan mengalami perubahan morfologi yang menandakan bahwa polinasi berhasil. Nah, selanjutnya ada pemberian inseksida. Nah, tujuan dari pemberian inseksida pada bunga betina sebelum penyerbukan buatan, di mana itu tujuannya untuk mencegah penyerbukan alami oleh serangan liar. Nah, di alam penyerbukan kelapa sawit dilakukan oleh kumbang penyerbuk, namun di dalam penyerbukan buatan, penyerbukan alami justru tidak diinginkan karena bisa mengacaukan hasil persilangan, misalnya dalam penelitian atau pemuliaan bibit unggul. Nah, oleh karena itu insektisida disemprotkan untuk membunuh atau mengusir serangga penyerbuk alami di sekitar bunga betina agar penyerbukan hanya terjadi dari serbuk sari yang kita berikan secara buatan. Nah, yang kedua itu menjaga bunga dari serangan hama kecil, di mana selain kumbang penyerbuk serangga kecil lain seperti semut, thrips atau tungau dapat merusak stigma bunga betina atau membawa serbuk sari asing. Nah, penyemprotan insektisida ringan membantu mencegah serangan atau gangguan hama kecil selama periode isolasi bunga atau saat bunga dibungkus. Nah, yang ketiga, melindungi lingkungan steril di dalam kantong isolasi, di mana dalam penyerbukan buatan bunga betina dibungkus atau biasanya menggunakan plastik transparan atau kain kasa halus. Nah, kondisi di dalam kantong bisa lembab dan hangat yang menarik serangga kecil atau menyebabkan jamur. Insektisida membantu menjaga lingkungan steril di dalam kantong isolasi. Nah, mendukung keberhasilan penyerbukan. Selanjutnya ada pemasangan polyper bag dan pada bunga betina, di mana tujuan pemasangan polyper bag pada bunga betina yang pertama itu ada mengisolasi bunga betina dari penyerbukan alami. Fungsi utama polyper bag adalah mencegah masuknya serbuk sari asing yang terbawa oleh kumbang penyerbuk atau angin atau serangga lain. Nah, hal ini sangat penting dalam penyerbukan buatan, terutama untuk pemuliaan bibit unggul agar kemurnian genetik hasil persilangan terjaga. Selanjutnya yang kedua ada menjaga kondisi steril dan mencegah kontaminasi, di mana setelah bunga dibersihkan dengan formalin untuk menonaktifkan serbuk sari liar dari insektisida untuk menyingkirkan serangga kecil, bunga betina berada dalam kondisi steril. Pemasangan polyper bag memastikan kondisi steril itu tetap terjaga sampai serbuk sari yang diinginkan itu dimasukkan. Nah, yang ketiga ada melindungi bunga dari hama, hujan, dan debu, di mana polyper bag juga berfungsi melindungi bunga betina dari gangguan fisik seperti air hujan yang bisa membasuh stigma, debu dan kotoran, serangga pengganggu atau jamur. Dengan begitu, stigma tetap reseptif hingga waktu penyerbukan tiba. Nah, karakteristik dari spesifik polyper bag yang baik itu yang pertama ada kantong isolasi atau pollination bag dibuat khusus agar tahan terhadap cuaca dan tidak merusak bunga, di mana aspek kriteria polyper bag yang baik, bahannya itu plastik transparan atau kain kasa sinestis yang kuat tahan air dan tidak mudah robek. Nah, ukurannya itu lebar
lebih dari 30 sampai 40 cm dengan panjang 60 sampai 80 cm tergantung ukuran tandan bunga. Nah, ventilasi udaranya dilengkapi dengan lubang-lubang kecil atau kasa di sisi satu untuk sirkulasi udara dan mencegah kelembapan berlebihan, di mana kelembapan dalam kantong tidak menetes air kondensasi terlalu lembab bisa memicu jamur. Nah, transparasinya itu cukup bening agar memudahkan pengamatan dari luar tanpa membuka kantong. Nah, di sini ada cara dan waktu pemasangan polyper bag, di mana langkah-langkah umum, identifikasi bunga betina reseptif, di mana bunga betina siap dibungkus saat stigmanya tampak basah, mengkilap, dan lengket. Nah, biasanya itu terjadi 1-2 hari sebelum penyerbukan buatan dilakukan, di mana sterilisasi bunga, semprotkan larutan formalin 5-10% untuk menonaktifkan serbuk sari liar. Nah, setelah kering, semprotan insektisida dosis rendah untuk mengusir kumbang atau serangga kecil. Nah, pemasangan polyper bag dipasang dengan hati-hati agar tidak merusak bunga betina atau stigma. Nah, bagian bawah kantongnya itu diikat rapat pada tangkai bunga menggunakan tali plastik atau karet gelang agar serbuk sari liar dan serangga tidak bisa masuk. Nah, kita selanjutnya pastikan ada sedikit ruang dan udara di dalam kantong agar bunga tidak lembab berlebihan. Nah, untuk penyimpanan sementara dalam penyerbukan itu, bunga betina dibiarkan terisolasi selama 2-3 hari sampai waktu penyerbukan buatan dilakukan dengan serbuk sari yang diinginkan. Nah, selanjutnya ada pemberian racumin, rodentisida atau penyerbukan buatan kelapa sawit, di mana pemberian racumin atau jenis rodentisida lain merupakan langkah pendukung yang sangat penting dalam proses penyerbukan buatan pada kelapa sawit. Tindakan ini dilakukan bukan untuk mempengaruhi proses fisiologis bunga, tetapi juga memastikan lingkungan eksternal tetap aman, sehingga bunga betina yang dibungkus atau diisolasi tidak rusak atau terkontaminasi oleh aktivitas hewan penggeret. Nah, di sini ada mencegah gangguan hewan, terutama tikus. Nah, kelapa sawit merupakan tanaman yang menghasilkan nektar dengan aroma manis yang sangat kuat, terutama pada fase reseptif bunga betina. Ketika bunga betina dibungkus menggunakan polyper bag atau kantong isolasi, aroma tersebut tetap terperangkap dan kadang justru semakin menarik perhatian hewan. Mengapa tikus sangat tertarik dengan karena nektar bunga sawit memiliki kandungan gula yang tinggi. Nah, tikus atau tupai dan beberapa jenis fauna kecil memiliki indera penciuman yang sensitif dan secara alami tertarik pada aroma manis. Pada malam hari, aktivitas tikus meningkat nokturnal sehingga resiko gangguan lebih besar. Nah, perilaku tikus yang menyebabkan kerusakan itu, tikus sering menggigit atau merobek polyper bag karena mengira ada makanan di dalamnya, dan mereka tertarik oleh bau manis dan dari bunga sawit, terutama pada polyper bag baru dipasang. Nah, akibat kerusakannya itu polyper bag robek dan bunga betina terpapar udara luar dan bisa terkontaminasi serbuk sari liar. Nah, bunga betina rusak, stigma rusak sehingga penyerbukan dikatakan gagal. Nah, yang ketiga, proses penyerbukan buatan tidak valid. Nah, tidak bisa dijadikan data penelitian karena kemungkinan kehilangan persilangan. Selanjutnya, menjaga sterilitas dan keutuhan polyper bag, di mana keberhasilan penyerbukan buatan
sangat bergantung pada keutuhan polyper bag yang membungkus bunga betina. Kantong ini berfungsi sebagai pelindung terhadap serbuk sari liar dan serangga penyerbu alami. Nah, jika polyper bag rusak, maka serbuk sari liar atau polen liar dapat merusak dan menempel pada stigma, kemudian persilangan tidak dapat dijamin. Nah, serangga seperti kumbang atau kelelawar kecil dapat membawa polen dari bunga lain. Nah, kelembapan dalam kantong berubah meningkatkan resiko jamur atau pembusukan bunga. Rodentisida membantu menjaga kondisi steril dengan mengendalikan populasi tikus. Polyper bag tetap utuh selama 5-7 hari masa isolasi, memastikan tidak ada gangguan fisik, tidak terkontaminasi serbuk sari liar, tidak ada serangga yang masuk melalui lubang akibat gigitan hewan. Nah, dengan kata lain, rodentisida bertindak sebagai pelindung eksternal yang menjamin lingkungan tetap terkendali selama proses penyerbukan buatan. Nah, pada kelapa sawit, polinasi memiliki peran yang sangat vital karena yang pertama itu buah tidak akan terbentuk tanpa polinasi. Nah, tanpa adanya perpindahan serbuk sari yang tepat ke stigma bunga betina, proses pembuahan tidak akan terjadi sehingga tandan bunga betina gagal berkembang menjadi tandan buah segar atau TBS. Nah, selanjutnya ada produktivitas TBS sangat ditentukan oleh keberhasilan polinasi, di mana tingkat keberhasilan polinasi menentukan jumlah buah per tandan, persentase buah normal vs buah tanpa biji. Yang ketiga, rasio kernel dan mesokarp. Yang keempat, rendaman minyak, artinya semakin baik proses polinasinya, semakin tinggi juga produksi minyak kelapa sawit yang dapat diperoleh. Nah, yang ketiga, kelapa sawit adalah tanaman monoecious, yaitu tanaman yang memiliki bunga jantan dan bunga betina pada tanaman yang sama, tetapi muncul pada waktu berbeda. Karena itu, polinasi tidak selalu terjadi secara maksimal tanpa buatan eksternal atau serangga atau manusia. Nah, yang keempat ada karakteristik bunga betina sangat tergantung pada kondisi polinasi. Nah, jika penyerbukan gagal atau tidak optimal, bunga betina dapat rontok sebelum waktunya, menghasilkan buah biji kecil, menghasilkan buah tanpa biji abortus, menghasilkan TBS dengan jumlah buah sangat sedikit. Nah, dengan demikian, polinasi adalah proses kunci yang menentukan keberhasilan produksi kelapa sawit, bahkan lebih penting dibanding beberapa tahap agronomi lainnya. Nah, jenis polinasi pada kelapa sawit, yang pertama ada polinasi alami natural atau natural pollination. Polinasi alami adalah proses penyerbukan yang terjadi tanpa campur tangan manusia. Pada kelapa sawit, polinasi alami sangat bergantung pada serangga penyerbuk, khususnya kumbang. Nah, kenapa kumbang sangat penting? Karena spesies kumbang kecil yang memiliki hubungan antara mutualisme dengan kelapa sawit. Nah, kumbang ini menyukai senyawa volatil yang dikeluarkan oleh bunga jantan, terutama etil butirat yang menghasilkan aroma fermentasi yang manis yang sangat kuat. Nah, proses polinasi alami secara lebih rinci itu, yang pertama, kumbang tertarik ke bunga jantan yang sedang anestesi atau siap melepas polen. Kelapa sawit menghasilkan aroma kimia yang khas terdeteksi oleh kumbang dari jarak jauh. Yang kedua, kumbang memakan polen dan berkembang biak dalam bunga jantan. Selama proses ini, tubuhnya tertutup serbuk sari. Nah, selama proses ini tubuhnya tertutup serbuk sari. Yang ketiga, kumbang berpindah ke bunga betina reseptif, sehingga bunga betina yang siap diserbuki mengeluarkan aroma volatiles lainnya, sehingga menarik kumbang. Yang keempat, serbuk sari menempel di stigma bunga betina.
di mana ketika kumbang bergerak pada permukaan bunga betina atau polen yang menempel pada tubuhnya jatuh ke permukaan stigma. Yang kelima, terjadi pembuahan, di mana serbuk sari berkecambah atau membentuk tabung polen, lalu membuahi ovelu, terbentuklah buah kelapa sawit. Nah, keunggulan dari polinasi alami yang pertama itu ada biaya rendah karena tidak membutuhkan intervensi manusia. Yang kedua berlangsung secara terus-menerus selama populasi kumbang stabil. Nah, ada juga kelemahan dari polinasi alami, di mana sangat bergantung pada jumlah kumbang. Jika populasi rendah kegagalan polinasi. Cuaca buruk, hujan atau pestisida dapat menurunkan aktivitas kumbang. Nah, pada beberapa musim, bunga betina lebih banyak dibanding bunga jantan atau kekurangan serbuk sari. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai uji viabilitas atau rehabilitas atau serbuk sari kelapa sawit, di mana tujuan uji rehabilitas serbuk sari kelapa sawit itu untuk mengetahui kemampuan hidup serbuk sari setelah proses pengeringan atau oven atau penyimpanan. Serbuk sari yang masih hidup akan dapat berkecambah dan menghasilkan tabung serbuk sari pada stigma bunga betina. Nah, selanjutnya juga akan menentukan kualitas serbuk sari layak digunakan untuk penyerbukan buatan. Hanya polen dengan viabilitas tinggi atau umumnya 60-70% yang direkomendasikan untuk digunakan. Nah, kita juga perlu mengukur efek perlakuan atau suhu oven, lama penyimpanan, dan kelembapan terhadap daya hidup polen, sehingga sangat penting untuk menentukan produser standar di laboratorium atau perkebunan penelitian. Nah, setelah kita membahas mengenai rehabilitas, di sini saya akan membahas sedikit mengenai polinasi, di mana polinasi itu sendiri adalah proses pindahan serbuk sari atau polen dari bunga jantan ke stigma bunga betina sehingga terjadi perubahan fertilitasi yang akan menghasilkan buah dan biji. Pada kelapa sawit, penyerbukan menjadi sangat penting karena buah hanya terbentuk jika penyerbukan berhasil. Yang kedua, produktivitas TBS atau tandan buah segar sangat tergantung pada tingkat keberhasilan polinasi. Ya, selanjutnya yang B itu ada jenis polinasi pada kelapa sawit, di mana polinasi alami atau natural pollination terjadi secara alami dengan bantuan serangga penyakit, terutama kumbang kecil bernama Elodiobius. Selanjutnya ada kumbang ini tertarik oleh bau bunga jantan atau dari senyawa volatil seperti etil butirat, dan ketika perpindahan ke bunga betina yang reseptif, serbuk sari menempel di stigma, terjadilah yang namanya pembuahan. Nah, di sini juga ada ciri-ciri terjadinya polinasi, di mana ada 3 ciri-ciri. Yang pertama itu ada terjadi di kebun produksi biasa, yang kedua terjadi di kebun produksi biasa, yang kedua tidak terkontrol oleh manusia, yang ketiga efisiensi jika populasi kumbang tinggi dan cuaca mendukung atau tidak hujan deras saat bunga reseptif. Nah, kelebihan dari poloni alami ini sendiri itu ada biaya rendah, alami, efisiensi, dan kondisi normal. Namun di balik kelebihannya juga ada kekurangannya, di mana kekurangannya itu tidak bisa menjamin kemurnian genetik atau karena polen bisa datang dari pohon mana saja. Nah, dipengaruhi dari cuaca, hama, dan populasi kumbang. Jadi polinasi buatan dilakukan secara natural, dilakukan secara manual oleh manusia untuk tujuan pemulihan atau breeding atau produksi benih unggul. Yang kedua tujuannya agar penyerbukan hanya terjadi antara induk jantan dan induk betina yang diinginkan. Nah, langkah umumnya pemilihan bunga betina dan jantan yang matang. Kedua, sterilisasi bunga betina dengan
dengan formalin dan indeksida untuk mencegah kontaminasi. Yang ketiga, pemasangan polyper bag atau kantong isolasi agar bunga betina tertutup rapat. Yang selanjutnya itu ada persiapan serbuk sari jantan yang dikeringkan di oven, diuji viabilitasnya, pemberian serbuk sari atau polinasi buatan ke dalam polyper bag bunga betina, penutupan kembali polyper bag selama 5-7 hari untuk memastikan pembuahan terjadi. Nah, selanjutnya ada pelepasan polyper bag dan pelabelan atau mencetak kode induk, tanggal, dan lain sebagainya. Nah, kelebihannya itu hasil persilangan terjamin kemurniannya. Dapat dikontrol kombinasi genetik antara induk jantan dan betina, kemudian cocok untuk riset dan produksi benih unggul. Kemudian kekurangannya juga ada, di mana kekurangannya itu biaya dan tenaga tinggi, proses rumit, butuh ketelitian tinggi juga, dan hanya dilakukan oleh pohon terpilih, bukan semua tanaman produksi. Nah, di mana di sini ada pembentukan dan perkembangan buah, di mana setelah fertilasi bunga betina akan mengalami perubahan morfologi yang menandakan bahwa polinasi berhasil. Nah, selanjutnya ada pengovenan bunga jantan kelapa sawit. Nah, kenapa sih bunga jantan harus dioven sebelum penyerbukan? Nah, yang pertama itu alasannya untuk mengeringkan antera dan melepaskan serbuk sari, di mana bunga jantan kelapa sawit memiliki struktur yang berisi ratusan hingga ribuan antera atau kantung serbuk sari. Ketika mulai bunga jantan dipanen dari tandannya, kondisi antera biasanya masih lembab karena baru saja mengalami proses pembuangan alami di lapangan yang lingkungan udaranya tinggi. Kelembapan ini membuat serbuk sari belum siap dilepaskan. Nah, kenapa antera lembab tidak ideal? Nah, serbuk sari yang berada dalam antera yang basah atau lembab cenderung lengket, sehingga kenapa antera lembab dan tidak ideal? Karena serbuk sari yang berada dalam antera yang basah atau lembab cenderung lengket, sehingga sulit keluar saat digetarkan atau diayak. Nah, kondisi lembab meningkatkan resiko kerusakan fisik dan biokimia serbuk sari. Nah, polen atau serbuk sari membutuhkan lingkungan kering agar butirannya dapat terlepas secara alami dari kantung anteranya. Nah, fungsi utama oven dalam tahap ini untuk mengatasi masalah tersebut. Bunga jantan dimasukkan ke dalam oven bersuhu 40-45 derajat Celcius selama 18-24 jam. Suhu ini dipilih karena cukup hangat untuk mengungkap kelembapan tanpa merusak struktur protein dan membran serbuk sari. Nah, tidak melewati batas suhu sensitif, biasanya suhu lebih dari 50 derajat Celcius dapat merusak viabilitas serbuk sari. Nah, memberikan pengeringan stabil dan merata. Nah, ketika pengovenan terjadi selama apa yang akan terjadi selama pengovenan? Yang pertama itu antera mengering, kelembapan di dalam kantung menguap secara bertahan, antera merekah atau penguraian. Ketika air dalam antera menghilang, dinding antera akan pecah secara alami. Nah, yang ketiga ada serbuk sari keluar dan terlepas, di mana pada kondisi kering serbuk sari menjadi lebih longgar, tidak lengket, mudah dikumpulkan menggunakan ayakan atau kertas khusus. Nah, untuk pengovenan membuat proses ekstraksi serbuk sari menjadi jauh lebih efisien karena antera yang mengering dan membuka kemungkinan keluarnya polen dalam jumlah besar dan kualitas yang baik. Tanpa proses ini, serbuk sari akan sulit dilepaskan dan jumlah
terkumpul tidak optimal. Untuk meningkatkan daya tahan viabilitas serbuk sari kelapa sawit termasuk jenis polen yang sangat sensitif terhadap kelembapan. Butiran serbuk sari memiliki dinding luar yang bisa menyerap uap air sehingga jika berada pada kondisi lembab terlalu lama, serbuk sari akan cepat menurun kualitasnya. Nah, masalah yang akan terjadi bila serbuk sari lembab, masalahnya itu yang pertama menggumpal sehingga sulit diaplikasikan saat penyerbukan. Yang kedua, mudah ditumbuhi jamur karena media lembab sangat ideal bagi pertumbuhan mikroorganisme. Yang ketiga, mempercepat kerusakan sel karena kadar air tinggi memicu proses degradasi internal, di mana kehilangan viabilitas yang berarti kemampuan serbuk sari untuk memenuhi bunga betina berkurang drastis. Nah, apa yang dilakukan ketika oven drying untuk menjaga viabilitas? Selama proses pengeringan di oven, yang pertama itu kadar air serbuk diturunkan hingga sekitar 5-7%. Ini adalah kadar air ideal untuk kestabilan sel serbuk sari. Yang kedua, butiran serbuk sari menjadi stabil secara fisiologis dengan kadar air rendah, aktivitas enzim dan metabolisme dalam serbuk sari menurun, sehingga proses penurunan melambat. Yang ketiga, ada serbuk sari lebih tahan terhadap kondisi penyimpanan. Serbuk sari kering dapat disimpan sementara pada suhu ruang untuk penggunaan cepat. Nah, disimpan lebih lama dalam freezer kurang dari 20 derajat Celcius untuk pemulihan jangka panjang pemulihan jangka panjang. Viabilitas meningkat dan bertahan lebih lama. Serbuk sari kering dapat bertahan viabilitasnya beberapa hari hingga beberapa bulan. Nah, jika dilakukan dibandingkan serbuk sari basah yang bisa merusak hanya dalam hitungan jam. Nah, untuk hasil penelitian menunjukkan serbuk sari kelapa sawit yang dikeringkan dengan baik di suhu 40-45 derajat Celcius masih aktif hingga 7-10 hari pada suhu ruang dan bisa bertahan lebih dari 1 bulan bila disimpan dalam wadah tertutup di suhu rendah 4 derajat Celcius. Nah, untuk menjaga serbuk sari tetap steril, proses pengeringan dengan oven membunuh mikroorganisme atau jamur atau bakteri yang mungkin tumbuh pada bunga jantan yang lembab. Nah, proses ini penting terutama dalam penyerbukan buatan karena serbuk sari yang terkontaminasi jamur bisa merusak stigma bunga betina, mengurangi keberhasilan pembuahannya. Nah, untuk standarisasi kelembapan serbuk sari di lapangan, kelembapan udara bisa sangat bervariasi tergantung cuaca. Dengan menggunakan oven bersuhu stabil, semua sampel serbuk sari dikeringkan secara seragam sehingga tidak ada lagi polen yang terlalu kering atau mati dan tidak ada lagi polen yang terlalu lembab atau mudah menggumpal. Nah, hal ini penting untuk penelitian pemulihan tanaman yang membutuhkan hasil yang konsisten. Nah, ya selanjutnya ada uji viabilitas atau rehabilitas serbuk sari kelapa sawit, di mana tujuan uji viabilitas atau rehabilitas serbuk sari kelapa sawit untuk mengetahui kemampuan hidup serbuk sari setelah proses pengeringan atau oven atau penyimpanan. Serbuk sari yang masih hidup akan berkecambah dan menghasilkan tabung serbuk sari pada stigma bunga betina. Nah, menentukan kualitas serbuk sari yang layak digunakan untuk penyerbukan buatan hanya pada polen dengan viabilitas tinggi, umumnya kurang dari 60-70% yang direkomendasikan untuk digunakan. Nah, mengukur efek perlakuan
atau suhu oven, lama penyimpanan, kelembapan terhadap daya hidup polen sangat penting untuk menentukan prosedur standar di laboratorium atau kebun penelitian. Selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai polinasi atau penyerbukan. Nah, polinasi adalah proses biologis yang sangat penting dalam reproduksi tanaman berbunga. Secara umum, polinasi merupakan perpindahan serbuk sari atau polen dari bagian jantan atau antera menuju bagian betina atau stigma pada bunga yang sama atau bunga lain. Ketika serbuk sari berhasil mencapai stigma dan berkecambah, akan terbentuk tabung polen yang membawa sel sperma menuju bakal biji. Proses ini kemudian dilanjutkan dengan fertilisasi, yaitu penyatuan sel sperma dari polen dengan sel telur pada bunga betina sehingga menghasilkan bunga dan biji. Pada kelapa sawit, polinasi memiliki peran yang sangat vital karena yang pertama itu ada buah tidak akan terbentuk tanpa polinasi. Yang kedua ada produksi TBS sangat ditentukan oleh keberhasilan polinasi. Yang ketiga, kelapa sawit adalah tanaman monoecious. Selanjutnya, karakteristik bunga sangat bergantung pada polinasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas satu persatu. Nah, selanjutnya ada pembentukan dan perkembangan buah, di mana setelah fertilasi bunga betina akan mengalami perubahan morfologi yang akan menandakan bahwa polinasi berhasil. Nah, waktu setelah polinasi itu 1-2 minggu. Perubahan yang terjadi itu dia stigmanya mulai menutup, warna bunga mulai berubah dari kuning ke coklat muda dan mengeluarkan aroma bunga hilang. Selanjutnya 3-4 minggu itu perubahannya yang akan terjadi itu tangkai bunga menebal dan mulai membentuk bakal tandan kecil. Selanjutnya yang 1-2 bulan itu perubahan yang akan terjadi, buah muda atau brondolan kecil mulai tampak tersusun rapi di tandan. Kemudian 3-5 bulan perubahan yang terjadi itu buah membesar warna kulit hijau kekuningan atau kemerahan. Dia tergantung juga varietasnya. Selanjutnya 6 bulan ke atas itu buah matang fisiologis dan siap panen. Nah, jadi sekian video penjelasan materi mengenai penyerbukan kelapa sawit. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.